Halo, masih bertemu lagi kita di Peran Sundaraya Official. Ya, hari ini saya akan sedikit memberi pendapat ya, tentang hukum terkait berita yang sempat viral belakangan ini. Ya, kita sama-sama mengerti di akhir-akhir ini banyak berita yang viral, cuman dari beberapa berita yang sempat menghebohkan kita, ada yang menarik yang ingin saya bahas terkait Dinar Kendi. Nah, jadi Dinar Kendi ini ditetapkan tersangka kasus pornografi. Kita baca dulu beritanya. Saya kutip dari Tempo terkait Dinar Kendi. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Dinar Kendi sebagai tersangka kasus pornografi. Ia menjadi tersangka setelah melakukan aksi protes perpanjangan PPKM level 4 di Jalan Lebak Bulus, Jakarta Selatan dengan menggunakan bikini. Nah, aksinya diunggah ke media sosial. Jadi bukan tindak pidana pornografi sebagaimana tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Adis Adriansyah, Kamis 5 Agustus lalu. Nah, Adis mengatakan Dinar terancam hukuman penjara 10 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Adis berujar penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa beberapa saksi termasuk saksi ahli. Ada saksi di TKP tidak hanya dari pihak saudari DC. DC itu Dinar Kendi ya. Kemudian ada keterangan ahli, baik itu di ahli bidang kesusilaan, kemudian budaya dan sebagainya, ujar Adis. Nah, ini yang menarik. Setelah saya ikutin perkembangannya, saya baca, kira saya agak menarik ini ingin membahasnya. Kalau yang sebelumnya saya kurang tertarik untuk membahasnya. Kenapa menarik? Karena ada seseorang yang dijadikan tersangka terkait undang-undang pornografi. Nah, kita bicara hukum. Tapi di sini saya baca ada keterangan ahli baik di bidang kesusilaan, kemudian budaya dan sebagainya. Nah, ini saya agak tidak sependapat ya. Hal-hal kesusilaan, kebudayaan dijadikan hukum pidana terhadap seseorang. Nah, namun untuk mengetahui apakah sudah tepat Dinar Kendi ditetapkan tersangka, nah memang aksinya pro dan kontra, bisa setuju bisa tidak gitu kan. Bisa ada yang mengatakan itu tidak bermoral, tidak beretika, melanggar susila, membuat heboh atau bikin gaduh dan sebagainya gitu. Ya boleh-boleh saja semua berpendapat seperti itu. Namun ketika kita bicara hukum, maka kita harus dudukkan gitu kan, unsur pasal 36 Undang-Undang Pornografi itu apakah sudah tepat, apakah sesuai dengan apa yang dilakukan Dinar Kendi. Nah, itu ingin saya jelaskan. Nah, jadi kita baca dulu pasal 36 Undang-Undang Pornografi tadi kan. Pasal 36, oke. Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, tadi kan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, maka kita buka pasal 10-nya. Pasal 10, setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi, persenggamaan, dan bermuatan pornografi lainnya. Ya, lebih kurang sama redaksinya dengan pasal 36 tadi. Oke, sekarang kita bahas. Setiap orang yang mempertontonkan diri, ya perbuatan Dinar Kendi yang mempertontonkan dirinya di muka umum itu masuk dalam unsur pasal ini. Setiap orang mempertontonkan diri dan orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum, masuk dia. Terpenuhi kalau unsur yang itu,
setiap orang yang mempertontonkan diri dan orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum. Kenapa? Karena ini ada kata atau ini bisa dipilih salah satu ya. Jadi dia mempertontonkan diri atau orang lain. Oke, dirinya masuk. Dalam pertunjukan atau di muka umum. Ya, dia di muka umum. Di muka umumnya ada, masuk. Nah, ini deh selanjutnya. Yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Nah, dari keempat, mulai dari ketelanjangan, eksploitasi sosial, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya, yang manakah termasuk ke dalam perbuatan Dinar Kendi tersebut? Kan begitu. Nah, untuk melihat itu, kita akan bahas satu-satu. Menggambarkan ketelanjangan. Nah, ketelanjangan ini yang bagaimana maksudnya? Kan begitu. Wah, untuk melihat ketelanjangan ini supaya tidak menjadi liar tafsir ketelanjangan ini, nah, dalam faktanya, dalam perbuatannya, Dinar Kendi memakai bikini ya. Apakah bikini itu termasuk ketelanjangan? Nah, ini perlu kita lihat. Kita buka KBBI. KBBI itu maksud dari telanjang itu apa? Kan gitu. Telanjang tuh tidak berpakaian. Telanjang bulat, bugil. Telanjang sama sekali bugil. Ketelanjangan perihal telanjang. Jadi kalau kita mau membahas ketelanjangan itu berarti dia harus kita lihat telanjang, karena ketelanjangan itu perihal telanjang. Jadi telanjang tadi itu tidak berpakaian. Kemudian Dinar Kendi kan pakai bikini. Apakah itu termasuk pakaian atau tidak? Kita buka lagi KBBI. Apa maksud dari pakaian? Pakaian adalah barang yang dipakai, dalam kurung baju, celana dan sebagainya. Nah, dan sebagainya ini apa ini yang dimaksud dengan dan sebagainya ini? Baju, celana dan sebagainya. Oke. Nah, jadi ketelanjangan yang dimaksud dalam pasal 36 ini sebenarnya masih sangat multitafsir untuk diterapkan terhadap perbuatan Dinar Kendi kan? Karena kita ketahui sama-sama Dinar Kendi menggunakan atau memakai bikini. Dia tidak bugil sama sekali ya. Kalau tadi bugil sama sekali, tidak pakai apa-apa, duduk ini unsur ketelanjangan ini. Namun karena dia masih pakai bikini, sebenarnya ketelanjangan ini tidak terpenuhi. Kenapa saya bilang tidak terpenuhi? Karena ketelanjangan tadi itu kan telanjang tidak berpakaian. Pakaian itu adalah barang yang dipakai. Barang dipakai itu baju, celana dan sebagainya. Oke, katakan bikini tadi pakaian dalam, kan termasuk dalam pakaian. Betul tidak? Untuk itu ketelanjangan sebenarnya tidak terpenuhi. Menggambarkan ketelanjangan menurut saya belum tepat. Oke, eksploitasi sosial jelas tidak. Karena eksploitasi seksual itu kan ada perbuatan yang mengeksploitasi gitu ya. Kita buka lagi di KBBI apa itu eksploitasi. Eksploitasi itu adalah pengusahaan pendayagunaan gitu. Ya kan? Jadi kalau eksploitasi seksual ya. Seksual itu berkenaan dengan seks jenis kelamin. Berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kalau eksploitasi seksual juga ini nggak terpenuhi. Sangat jauh dari perbuatan yang dipertontonkan oleh Dinar Kendi itu bukan eksploitasi sosial. Persenggamaan, udah jelas bukan persenggamaan. Atau yang bermuatan pornografi lainnya. Bermuatan pornografi lainnya. Nah, ini kan harus jelas. Yang dimaksud dengan bermuatan pornografi itu apa gitu kan. Maka kan kita lihat penjelasannya di pasal 10. Di bab penjelasan ya. Jadi undang-undang itu kan ada redaksi pasalnya, kemudian ada bab penjelasan. Jadi ada hal-hal yang tidak jelas diatur di pasalnya, kemudian di bab penjelasan akan dijelaskan. Nah, di penjelasan pasal 10 yang dimaksud pornografi lainnya antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani. Titik. Jadi pornografi lainnya hanya kekerasan seksual, masturbasi, atau onani. Nah, kemudian perbuatan Dinar Kendi yang melakukan aksi protes perpanjangan PPKM level 4 dengan menggunakan bikini turun ke jalan itu juga bukan bagian dari yang bermuatan pornografi lainnya. Nah, kemudian apa unsur berikutnya? Sebagaimana pasal 10 dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun. Nah, jadi setelah kita amati tadi, setelah kita baca pasalnya, setelah kita kaitkan unsur pasal ke perbuatannya, ya ternyata tidak ada pasal 36 ini yang dilanggar oleh Dinar Kendi. Jadi penetapan tersangka oleh pihak kepolisian kepada Dinar Kendi ini sebenarnya masih sangat kabur ya.
belum jelas unsurnya, belum jelas perbuatannya gitu. Nah kemudian kita kutip tadi apa kata Pak Kapolres tadi, ada saksi di TKP, tidak hanya dari pihak saudari DC, kemudian ada keterangan ahli, baik dari ahli bidang kesusilaan maupun kemudian budaya dan sebagainya. Oke, kita sepakat, bisa saja perbuatan Dinar Kendi memang melanggar susila, atau karena kesusilaan itu perlu juga kita pahami ya, apa maksud kesusilaan. Kita buka di KBBI juga. Susila itu susila, baik budi bahasanya, beradab, sopan, adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban, kesusilaan, pengetahuan tentang adab. Oke, berarti tentang kesopanan. Pertanyaannya, apakah orang yang tidak sopan layak dipidana? Hukum kita nggak mengatur begitu. Hukum pidana tidak mengatur masalah sopan santun. Hukum pidana mengatur terkait perbuatannya yang diatur dalam undang-undang. Kalau perbuatannya terpenuhi unsurnya, maka dia diduga melanggar tindak pidana pasal sekian-sekian, kan begitu. Jadi pasalnya kan udah jelas diatur, nggak boleh tafsir yang lain-lain gitu. Apalagi di pasal 36 ini udah jelas, yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi sosial, persenggaman, atau bermuatan pornografi lainnya. Nah, hanya 4 ini coba. Dari keempat ini ada nggak yang kena? Ada nggak yang sesuai dengan perbuatan Dinar Kendi? Kalau tidak ada ya jangan diterapkan pasal ini gitu. Walaupun memang seandainya kalau kita bicara kesopan santunan, susilaan itu mungkin masing-masing orang punya persepsi masing-masing. Ada yang menganggap masih sopan, ada yang menganggap tidak sopan. Ada yang menganggap itu sudah kurang ajar, ada yang menganggap masih biasa saja. Nah, karena kita tahu juga ada tayangan voli pantai wanita itu yang diprotes ke Komisi Penyiaran kan gitu. Nah, terlepas dari itu, saat ini Dinar Kendi sedang berstatus sebagai tersangka ya, pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, ancaman hukumannya 10 tahun. Saat ini Dinar Kendi tidak ditahan. Muncul lagi pertanyaan, ada lagi yang nanya kepada saya, ancaman pidana penjara 10 tahun kenapa tidak ditahan? Gitu. Nah, terlepas dari tadi kita nggak sepakat terkait penetapan tersangkanya dengan pasal 36 Undang-Undang Pornografi tadi. Namun faktanya, realitanya saat ini Dinar Kendi berstatus sebagai tersangka dengan ancaman pidana penjara 10 tahun, namun dia tidak ditahan. Nah, kenapa ancaman pidana penjara 10 tahun tidak ditahan? Ada lagi yang bertanya kepada saya. Nah, kemudian akan saya jelaskan itu terkait dengan subjektivitas penyidik.